Bab 4. Anda sedang bermimpi. Saatnya bangun. Menurut banyak guru spiritual dan tradisi kuno, seluruh dunia kita, hidup Anda dan hidup orang lain, tidak lebih dari mimpi. Mereka tidak mengatakan bahwa dunia kita dan segala sesuatu di dalamnya seperti mimpi, tetapi secara harfiah dibuat dari substansi yang sama dengan mimpi kita dan sama-sama ilusi. Ketika Anda secara permanen tinggal sebagai kesadaran, Anda akan tahu dengan pasti bahwa hidup Anda dan dunia bukanlah kenyataan yang Anda pikirkan, mereka adalah mimpi. Hidup ini adalah mimpi, kita sedang bermimpi, kita adalah orang yang hidup di dunia yang kita yakini itu nyata. Kami tidak menyadari itu semua mimpi. Seluruh dunia seperti yang terlihat sekarang hanyalah ilusi mimpi yang tidak pernah ada. Kebenaran ada di belakang dunia luar. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Kita harus terbuka terhadap kemungkinan bahwa ini adalah mimpi dan ketika kita melakukannya, semuanya berubah secara dramatis. Ternyata memang begitu. Jika pengalaman terjaga ini terlihat sebagai mimpi, maka perilaku kita berubah dan kita akan menemukan bahwa respons yang datang dari karakter atau situasi dalam mimpi ini juga berubah. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Kami sekarang berada dalam mimpi jernih. Dan bagian dari mimpi adalah apa yang kita sebut pikiran, tubuh, dan alam semesta. Deepak Chopra MD. Dan mimpi itu mulus sehingga hampir tidak mungkin bagi orang untuk bangun. Guru saya, dalam mimpi malam Anda, pikiran Anda menciptakan tubuh Anda, orang lain, beberapa Anda tahu, beberapa tidak Anda ketahui kota, rumah, kendaraan, makanan, benda, pohon, alam, hewan, matahari, bintang, dan langit. Ini juga menciptakan waktu yang berlalu, siang hari, malam hari, suara, dan setiap keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam mimpi Anda. Pikiran Anda menciptakan seluruh dunia, itu menciptakan versi mimpi Anda, dan itu membuat segalanya tampak begitu nyata sehingga Anda bahkan tidak mempertanyakannya, sampai Anda bangun. Baru kemudian Anda menyadari bahwa itu adalah mimpi. Anda mungkin telah memperhatikan salah satu hal utama tentang mimpi. Hampir selalu, Anda, dalam mimpi tidak menyadari bahwa itu adalah mimpi. Itulah hal yang ironis tentang bermimpi. Karakter dalam mimpi secara otomatis menganggap mereka terjaga. Karakter mimpi tidak terjaga. Pengalaman mimpi tidak nyata. Tetapi dalam mimpi itu, tidak ada yang diperhatikan. Perhatikan hal lain tentang mimpi. Sejauh menyangkut karakter mimpi, tidak ada yang lebih dari mimpi itu. Karakter mimpi tidak tahu bahwa ada jenis kebangkitan lain yang nyata. Karakter impian tidak tahu apa yang hilang. Peter Ziuban, dari Simply Notice. Sementara kita mengalami mimpi malam, semuanya tampak nyata. Jika kita melihat harimau, kita takut karena kita tidak tahu bahwa kita sedang menciptakan harimau. Jika kita tahu bahwa kita tidak mungkin takut, bukan? Ini menunjukkan bahwa ilusi bisa tampak sangat nyata saat kita mengalaminya, meskipun, ketika kita menyadari sifat ilusinya, kita memahami bahwa kitalah yang menciptakannya selama ini. Francis Lucille, dari Truth Love Beauty. Bahkan jika Anda sepenuhnya sadar bahwa dunia adalah mimpi, Anda tetap menghormati fisiknya, dan tubuh fisik Anda. Anda tidak pergi dan melompat dari sebuah gedung, karena gedung, tanah, tubuh Anda, dan gravitasi semuanya terbuat dari barang impian yang sama, dan Anda akan merasakannya. Seperti yang dikatakan seorang guru, jika Anda datang dan mencubit saya dalam mimpi, saya akan merasakannya, karena itu adalah cubitan mimpi. Dalam mimpi, 10 tahun mungkin berlalu dalam 1 menit. Anda mungkin memiliki bayi dan kemudian membawanya, sebagai seorang anak, ke sekolah. Ketika Anda bangun, Anda melihat bahwa tubuh dalam mimpi itu adalah ilusi, dan waktu yang menjadi sasarannya juga merupakan ilusi, tetapi dari sudut pandang mimpi, itu tampak nyata. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Jika kita mengambil contoh keadaan mimpi, mungkin ada mimpi yang mencakup periode 50 tahun, tetapi kita bangun dan menyadari bahwa itu tidak benar-benar terjadi. Itu hanya tampak nyata ketika ada identifikasi dengan keadaan kesadaran mimpi. Keadaan terjaga juga hanyalah permainan yang sangat meyakinkan yang dihasilkan oleh kesadaran. David Bingham, dari TV Sadar. Hukum fisika adalah hukum yang berlaku untuk mimpi terjaga ini. Selama mimpi malam, hukum fisika berbeda. Itu sebabnya kamu bisa terbang di malam hari. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Tidak peduli apa yang terjadi dalam mimpi, bumi, akhirnya sama bagi kita semua, kita bangun untuk menemukan bahwa itu semua adalah mimpi. Inilah sebabnya mengapa kita diberitahu oleh guru spiritual untuk bangun. Itu berarti bangun dari ilusi dan menyadari bahwa itu semua adalah mimpi.
Ketika kita sadar akan kebenaran, kita menemukan bahwa tidak ada yang pernah terluka atau dirugikan, dan tidak ada yang meninggal, sama seperti ketika Anda bangun diteror setelah mimpi buruk, dan Anda menyadari dengan lega bahwa tidak ada yang benar-benar terluka dan tidak ada hal buruk yang terjadi, itu hanya mimpi. Jika Anda dapat pergi ke bioskop dan melihat gambar perang dan penderitaan, dan setelah itu mengatakan, sungguh gambar yang luar biasa, jadi semoga Anda menganggap hidup ini sebagai pertunjukan gambar kosmik. Bersiaplah untuk setiap jenis pengalaman yang mungkin datang kepada Anda, menyadari bahwa semua hanyalah mimpi. Paramahansa Yogananda, dari Pencarian Abadi Manusia. Melihat dunia sebagai mimpi adalah praktik yang bagus, dan itu akan membantu mematahkan soliditasnya yang tampak. Francis Lucille, bangun. Penyembuhan terbesar adalah bangun dari apa yang bukan diri kita. Moji, ini seperti mengalihkan pandangan Anda dari satu hal ke hal yang berbeda. Ini sangat halus. Ini seperti menghembuskan napas. Saat Anda siap, Anda akan melakukannya. Jangan katakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak akan pernah siap. Jangan katakan pada diri sendiri bahwa itu tidak mungkin. Itu terjadi di sekitar Anda, pada orang-orang seperti Anda. Mereka tidak bermasalah lagi. Mereka dulu. Mereka masih menjalani hidup mereka. Mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka menjalani hidup dengan tenang, apapun yang terjadi. Jangan iri pada mereka. Jangan meragukan mereka. Menjadi seperti itu sendiri, Anda akan bersukacita. Anda tidak akan dapat memahami mengapa Anda membiarkan diri Anda terus begitu lama dengan cara lain. Petik 2. Ian Frazier, dari Opening the Door. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa saya tertidur selama beberapa dekade dalam hidup saya. Saya tahu saya tertidur karena saya dapat menentukan dengan tepat hari, saat yang tepat, dan keadaan yang tepat ketika saya pertama kali bangun. Sejak itu saya mengalami banyak kebangkitan kecil, dan kebangkitan besar lainnya. Kebangkitan seperti keluar dari kabut, ketika tiba-tiba hilang, dan Anda dapat melihat semuanya dengan jelas. Beberapa orang terbangun dengan berbaring di sofa, berjalan melalui tempat parkir ke mobil mereka, mendengar suara burung atau sesuatu yang dikatakan guru, atau membaca sesuatu yang khusus. Banyak yang terbangun di tengah-tengah peristiwa yang menakutkan, atau selama krisis pribadi ketika hidup mereka mencapai titik terendah. Dan bagi mereka semua, hanya ketika mereka bangun mereka menyadari, mereka tertidur. Kebanyakan orang, meskipun mereka tidak mengetahuinya, sedang tidur. Mereka dilahirkan dalam tidur, mereka hidup dalam tidur, mereka menikah dalam tidur mereka melahirkan anak-anak dalam tidur mereka mati dalam tidur mereka tanpa pernah bangun. Mereka menjalani kehidupan mekanis, pikiran mekanis, umumnya emosi mekanis orang lain, tindakan mekanis, reaksi mekanis. Mereka tidak pernah mengerti keindahan dan keindahan hal yang kita sebut keberadaan manusia ini. Anthony de Mello, S.J., dari Awareness Conversations with the Masters. Pikiran kita mekanis, seperti program di komputer, jadi jika kita diatur oleh pikiran kita, maka hidup kita mekanis. Mungkin Anda terus-menerus menemukan diri Anda dengan tidak cukup uang. Ini adalah hasil dari pikiran mekanis yang mengulangi pikiran yang sama tentang tidak cukup uang, berulang-ulang. Anda memberdayakan pikiran-pikiran itu dengan mempercayainya, sehingga Anda terus mengalami kekurangan uang. Ini adalah pekerjaan pikiran yang membatasi pikiran, sedangkan kesadaran adalah kelimpahan mutlak. Ketika Anda bangun dan mulai menjalani hidup Anda sebagai kesadaran, hidup Anda akan melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan sekarang. Anda akan menemukan dunia yang benar-benar luar biasa, penuh dengan keindahan, dan Anda akan melihat dengan mata jernih bahwa semuanya berada di jalurnya, tidak ada yang salah, dan semuanya baik-baik saja. Ketika pikiran kita menjalankan hidup kita dicegah untuk melihat dunia sebagaimana adanya. Pikiran egois mempermasalahkan banyak hal dan menolaknya dengan keras. Melalui egosentris dan ketidakmampuan untuk melihat gambaran penuh, ia akan menilai, mengkritik, dan mencari kesalahan, dan karena perspektif hidup yang terbatas, ia harus melihat masalah. Bangun itu tidak menyenangkan, kau tahu. Anda baik dan nyaman di tempat tidur. Ini menjengkelkan untuk dibangunkan. Itulah alasan mengapa guru yang bijaksana tidak akan berusaha membangunkan orang. Saya harap saya akan bijaksana di sini dan tidak berusaha membangunkan Anda jika Anda sedang tidur. Itu benar-benar bukan urusan saya, meskipun saya kadang-kadang mengatakan kepada Anda, bangun. Anthony de Mello, S.J., dari Awareness Conversations with the Masters. Ada satu tujuan hidup bagi kita masing-masing, untuk menyadari siapa diri kita, kesadaran, dan menikmati tontonan dunia yang luar biasa ini. Ketika Anda bangun, Anda akan berada di dunia tetapi bukan dari dunia, yang berarti Anda akan benar-benar bebas dari tantangan dunia.
Seperti yang saya uraikan dalam latihan kesadaran 3 langkah di bab sebelumnya, setelah Anda terbangun dengan kebenaran kesadaran, langkah terakhir adalah tetap secara sadar sebagai kesadaran dan tidak ditarik kembali ke dalam pikiran dan ego. Beberapa orang bangun tiba-tiba dan tetap seperti itu secara permanen, dan untuk orang lain kebangkitan tampaknya menjadi sebuah proses. Semua orang, bagaimanapun, mengatakan bahwa proses kebangkitan terus mendalam tanpa akhir. Tidak mungkin lagi untuk mengatakan, ini tentang orang suci, ini tentang biksu Zen, ini adalah sesuatu yang harus Anda tunggu seumur hidup untuk dimiliki. Atau ini untuk praktisi spiritual yang serius, atau untuk orang yang tidak menyukai kehidupan fisik, atau untuk orang yang percaya dengan cara tertentu. Ketahuilah bahwa Anda dapat pergi ke sana, dapat berada di sana, dapat menjalani kehidupan yang tidak terbebani. Anda tidak harus mendapatkan ini, atau pantas mendapatkannya. Gratis, sudah ada di sini. Ini bukan hadiah, itu bawaan. Ian Frazier, dari Opening the Door. Bangun untuk siapa Anda sebenarnya adalah jalan keluar dari semua hal negatif dan jalan menuju kebahagiaan permanen. Ini adalah takdir setiap manusia di bumi. Ini adalah takdir Anda. Anda dapat menjadikannya hidup Anda sekarang. Gunung Kesadaran. Bertahun-tahun yang lalu, Imperator dari Ordo Salib Mawar Eropa membagikan metafora untuk membantu saya memahami tingkat kesadaran dan kesadaran. Dia menyebutnya, Gunung Kesadaran. Jika Anda berada di kaki gunung di lembah, Anda tidak dapat melihat terlalu jauh. Perspektif Anda sempit dan terbatas, dan Anda tidak dapat melihat apa yang ada di depan Anda atau apa yang ada di sudut manapun. Karena Anda tidak tahu apa yang ada di balik lembah, ada ketakutan besar akan hal yang tidak diketahui. Saat Anda mendaki gunung, Anda mulai melihat perubahan. Perspektif hidup Anda berkembang saat Anda semakin tinggi, karena Anda dapat melihat lebih jauh dan Anda dapat melihat melewati beberapa hal yang menghalangi pandangan Anda di bagian bawah gunung. Segalanya terlihat berbeda sedikit lebih tinggi karena Anda dapat melihatnya dengan lebih jelas, dan meskipun masih takut, Anda hampir tidak takut seperti saat berada di lembah. Lebih tinggi lagi ke atas gunung, suasananya berbeda, vegetasinya berbeda, dan Anda dapat melihat lebih jauh daripada sebelumnya. Hidup terlihat sangat berbeda di sini, dan karena Anda sekarang dapat melihat banyak hal yang tersembunyi dari Anda sebelumnya, ketakutan Anda akan hal yang tidak diketahui berkurang. Ketika Anda mencapai puncak gunung, Anda dapat melihat segala sesuatu ke segala arah. Tidak ada apapun yang disembunyikan dari Anda. Visi Anda tentang dunia dan sekitarnya sepenuhnya diperluas ke segala arah. Anda dapat melihat orang-orang di lembah dan perspektif mereka yang terbatas, dan Anda tahu dari mana Anda berada bahwa tidak ada yang perlu mereka takuti. Anda juga dapat melihat orang-orang yang berada di berbagai tahapan dalam perjalanan mendaki gunung, dan berbagai keterbatasan sudut pandang mereka. Dan di mana Anda berdiri, di puncak gunung, Anda dapat melihat keindahan yang sangat indah dan kesempurnaan dari segalanya. Anda melihat bahwa tidak ada yang tidak pada tempatnya, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau ditakuti oleh siapapun. Pemandangan, keajaiban, dan misteri kehidupan yang disingkapkan kepada Anda sungguh luar biasa, dan ketika orang-orang di lembah dapat melihat keindahan dari apa yang Anda lihat, mereka juga akan bebas. Ketika kita berdiri di puncak gunung atau melihat bintang-bintang, kita merasakan ketidakterbatasan, itulah diri kita sebenarnya, dan mengapa begitu banyak orang mendambakan perasaan luas itu. David Bingham. Pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, tidak ada hal-hal pikiran pribadi yang penting sama sekali, karena Anda berdiri di puncak gunung keberadaan Anda sendiri, dan semua di bawah Anda adalah awan yang lewat. Anda sampai pada titik di mana tidak ada yang penting sama sekali. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Dan semuanya hanya kesempurnaan. Moji, dari Whitefire, edisi kedua. Sekarang Anda tahu siapa Anda telah memulai proses kebangkitan. Satu-satunya hambatan untuk menjadi diri Anda secara permanen adalah pikiran Anda. Pikiran Anda adalah kekuatan terbesar Anda di dunia material, karena itu akan menghasilkan benda, peristiwa, atau keadaan material apapun yang Anda inginkan. Tetapi jika Anda percaya pikiran negatifnya, Anda akan menggunakan kekuatan kreatifnya untuk melawan diri Anda sendiri. Tidak ada yang salah dengan pikiran, itu hanya menjadi merepotkan ketika Anda percaya itu siapa Anda. Ketika pikiran Anda mencoba untuk berbicara atas nama Anda, ingatlah bahwa suara yang Anda dengar di kepala Anda bukanlah Anda. Pikiran Anda bahkan bukan entitas yang sebenarnya, tetapi sebuah proses mekanis. Itu hanya terdiri dari pikiran, dan pikiran yang dihasilkannya berasal dari program yang dibentuk oleh keyakinan Anda dan disimpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar adalah gudang kepercayaan, ingatan, ciri kepribadian,
proses otomatis, dan kebiasaan kita, dan pengoperasiannya tidak berbeda dengan komputer, itu sepenuhnya mekanis. Pikiran bawah sadar Anda menerima informasi dari pikiran sadar, yang merupakan pikiran berpikir Anda, dan menerima semua data yang dimasukkan oleh pikiran yang berpikir ke dalamnya. Pikiran bawah sadar tidak membeda-bedakan informasi apapun yang masuk ke dalamnya, melainkan menerima segala sesuatu yang diyakini oleh pikiran yang berpikir itu benar. Jadi pada dasarnya pikiran kita mendaur ulang pikiran sesuai dengan keyakinan kita dan menahan kita dengan pikiran-pikiran itu dengan sangat membatasi hidup kita, sampai kita bangun dan melihat bahwa pikiran dan pikiran kita bukanlah diri kita yang sebenarnya. Apakah Anda lebih suka memainkan permainan pembatasan atau Anda lebih suka bebas? Pertanyaan sederhana itu adalah kunci untuk menghilangkan obsesi kita terhadap keterbatasan tubuh pikiran. Jika Anda berpikir bahwa Anda adalah tubuh pikiran Anda dan cerita-cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri dan orang lain tentang menjadi tubuh pikiran itu, maka Anda lebih suka memainkan permainan pembatasan. Haley Dwoskin, dari Happiness is Free. Langkah pertama menuju kebebasan adalah ketika kita memahami bahwa pikiran kita menciptakan hidup kita. Apa yang Anda pikirkan adalah apa yang terwujud. Anda tidak akan memiliki kehidupan yang Anda inginkan jika Anda memberikan perhatian pada pikiran tentang apa yang tidak Anda inginkan. Dan Anda akan memiliki kehidupan yang Anda inginkan jika Anda memberikan perhatian hanya pada pikiran tentang apa yang Anda inginkan. Ketika Anda memahami ini sepenuhnya, Anda menjadi sangat sadar akan pikiran Anda, dan itu menempatkan Anda dengan baik di jalan kebangkitan, karena kesadaran Anda akan pikiran Anda tidak hanya menghentikan Anda dari mempercayai pikiran negatif, tetapi itu berarti Anda menjadi lebih sadar. Buku rahasia dan dokumenter menjelaskan kekuatan yang Anda miliki untuk menciptakan hidup Anda di semua bidang, kesehatan, hubungan, uang, pekerjaan, kebahagiaan, dan bahkan dunia, melalui pikiran Anda. Jika Anda belum memahami kekuatan fenomenal yang Anda miliki melalui pikiran Anda, saya mendorong Anda untuk mendapatkan salinan rahasia, atau meminjamnya dari teman atau perpustakaan. Rahasia telah mengubah kehidupan puluhan juta orang, dan menjadi lebih sadar akan pikiran Anda adalah langkah pertama yang sangat baik dalam proses indah untuk menyadari diri kita yang sebenarnya. Ringkasan bab 4. 1. Hidup ini adalah mimpi. Seluruh dunia hanyalah ilusi mimpi. 2. Dalam mimpi malam Anda, pikiran Anda menciptakan seluruh dunia dan membuat segalanya begitu nyata sehingga Anda tidak mempertanyakannya, sampai Anda bangun. 3. Keadaan terjaga juga hanyalah permainan yang sangat meyakinkan yang dihasilkan oleh kesadaran. 4. Karena pikiran itu mekanis, jika kita hidup dari pikiran kita, hidup kita mekanis. 5. Ketika pikiran kita menjalankan hidup kita, kita dicegah untuk melihat dunia sebagaimana adanya. 6. Ketika Anda bangun, Anda akan berada di dunia tetapi bukan dari dunia. 7. Gunung kesadaran adalah metafora untuk kesadaran, perspektif hidup Anda berkembang saat Anda semakin tinggi. Di puncak gunung, Anda dapat melihat keindahan dan kesempurnaan dari segalanya. 8. Pikiran Anda terdiri dari pikiran, dan pikiran yang dihasilkannya berasal dari program yang dibentuk oleh keyakinan Anda dan disimpan dalam pikiran bawah sadar Anda. 9. Pikiran bawah sadar menyimpan keyakinan, ingatan, ciri kepribadian, proses otomatis, dan kebiasaan kita, pengoperasiannya tidak berbeda dengan komputer. 10. Langkah pertama menuju kebebasan adalah ketika kita memahami bahwa pikiran kita menciptakan hidup kita. Apa yang Anda pikirkan adalah apa yang terwujud.